Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita akan membahas lagi tentang bab najis. Part yang ketiganya ini sudah bab yang terakhir, potongan part yang terakhir pada bab najis dan macam-macamnya. Di sini nanti akan dibahas lagi benda-benda yang mutanajis dan sesuatu zat yang apabila benda itu berubah, maka berubah juga hukumnya. Itu juga ada nanti dibahas di sini. Dan ini adalah pembahasan yang terakhir di dalam bab najis. Nah, kemudian di konten selanjutnya kita akan bahas tentang bab haid, nifas, dan istihadah. Yughsilu min sa'irin, dan dibasuh atau dicuci min sa'irin, semua sisa-sisa secara merata, aubaqi atau sisa an najasati, najis-najis, marotan wahidatan, satu kali basuhan. Wa fi ba'di nusakhi, adapun dari sebagian keterangan di dalam kitab yang lain, marotan. Jadi tidak ada wahidannya. Marotan wahidatan, tidak ada wahidatannya, tidak ada, cuman disebut di situ marotan. Ta'ti alaihi, yang terkena pada najis tersebut. Jadi kalau misalkan ada sisa najis yang mana itu masih ada pada suatu benda, maka cukup disiram sekali saja gitu untuk memastikan bahwa semuanya habis lah kayak gitu. Wasalah satu, dan adapun 3 kali, wa fi ba'din nusakhi, pada sebagian keterangan kitab yang lain, wasalasu, dan adapun 3 kali yang dimaksud di sini, wa fi ba'din nusakhi, dan sebagian keterangan di dalam kitab yang lain, wasalah satu bita, ada tamar butohnya. Jadi dengan tak, wasalah satu. Afdol, lebih baik. Jadi kalau misalkan dia mencuci 3 kali kepada sisa-sisa najis, kan sudah selesai itu kan. Waktu kita membasuhnya itu kita sudah pastikan sudah habis semua kayak itu. Nah, jadi kalau kita mau ngebilas, anggaplah kita ngebilas kayak gitu, ya cukup dibilas 1 kali bilasan atau 3 kali bilasan seperti itu untuk memastikan bahwa segala sesuatunya tadi sudah tidak ada lagi najis yang tersisa. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ghuslatan najasati, bahwa sesungguhnya basuhan najis tersebut ba'da toharotin, setelah sucinya, al-mahal, di tempat, al-maghsuli, yang sudah dibasuh, tohirotun, kembali menjadi suci. Jadi tempat, jadi katakanlah ada tempat bejana kayak gitu, dia terkena najis nih. Hukumnya bejana tadi, kalau sudah terkena najis maka dia mutanajis. Maka benda tersebut menjadi benda yang terkena najis, mutanajis kalau di dalam istilah fikihnya. Nah, apabila
tempat yang sudah disucikan tersebut sudah kita gosok apa segala macam, sudah nggak ada lagi di situ, maka tempat yang terkena najis itu sudah menjadi suci kembali. In infasolat ghaira mutaghayyiratin. Jika terpisahnya benda dengan najis tersebut tanpa berubah ukuran beratnya. Walam yazid waznuha, dan tidak berubah berat timbangannya. Contoh dia berat timbangannya itu nggak signifikan banyak kayak gitu. Jadi misalkan kayak cangkir, piring, kemudian ada apa lagi ya, benda-benda yang kita pakai sehari-hari yang mana itu kena najis, kena kotoran atau apa segala macam. Nah, itu kita gosok aja, kita bersihkan kayak gitu, kita keringkan, ya apa? Kita keringkan, selesai sudah kan. Nah, tapi kalau misalkan di sini dia berubah berat timbangannya, ba'da infisoliha, setelah terpisahnya benda tersebut dari najis, amma kana ba'da, dari keadaan sebelumnya, ba'da i'tibari miqdariha, setelah dihitung perkiraan beratnya tadi, mayatasyarobuhul maksul minal ma, seperti contohnya benda yang dibasuh, yang mana benda tersebut bisa menyerap dari air. Ya, tasyarobuhu ini bisa menyerap minal ma'i, daripada air. Jadi contoh kayak spon, ya spon kayak gitu kan. Nah, apabila spon itu terkena najis, maka sudah dibasuh kayak gitu di air kayak gitu. Nah, dia bertambah beratnya tuh. Jadi jangan artinya jangan kita langsung pakai kayak gitu. Tapi kalau bisa dikeringkan aja lagi. Sudah kita bilas, kita kering anukan kayak gitu, baru kita jemur. Nah, setelah itu hilang sudah najisnya. Jadi kalau dia menyerap air, maka itu masih dalam kategori najis, dan itu mengkhawatirkan masih kalau di dalam kitab ini. Haza ilam tabluk, haza ilam tabluk walaitani. Jadi kalau misalkan di situ benda yang bisa menyerap air tersebut tidak sampai 2 kulah, maka tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah ini artinya dia bukan dia masih bisa dipakai dan terhitung dalam kategori suci. Fa in balagtuha, jika sampai mencapai 2 kula, fasyartun adamut taghayyur, maka syaratnya tidak harus berubah. Artinya kalau misalkan dia sudah mencapai 2 kula, itu kalau 2 kula itu 60 sentimeter, 60 sentimeter itu kalau dia dihitung kubusnya. Jadi 60 sentimeter ke atas, 60 sentimeter ke ini. Nah, itu 2 kulah kalau tidak. Kalau nggak 1 kulah, 2 kulah itu. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Kalau misalnya airnya lebih dari 2 kulah yang diserap oleh spon tadi, benda tadi, maka dia sudah dihitung berubah. Nah, kalau dia hitungannya berubah, maka sesudah ini tadi, kalau bisa itu sesudah kita membasuhnya, memisahkan benda tersebut dengan najis, kita peras kayak gitu, baru kita keringkan, kita jemur. Itu kalau misalkan dia bisa menyerap air. Karena airnya tersebut masih, ya istilahnya apa ya, masih ada campuran najisnya lah kayak gitu. Jadi untuk lebih memastikannya, itu kalau di dalam kitab Imam Syafi'i itu kalau bisa dijemur. Walamma faragol musannifu, dan setelah pengarang kitab Fathul Qorib ini selesai membahas mimma yathuru, dari tentang benda-benda yathuru yang dapat disucikan bil ghusli, dengan dibasuh, syara'a fiha, kemudian beliau meneruskan fima tentang sesuatu yathuru bil istihalati,
yang bisa disucikan, yang bisa suci bistihalati dengan perubahan sifat al-istihalah. Nah, jadi gini teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ada suatu kosmetik, makanan dan lain sebagainya, dilihat di situ bahannya kelihatannya haram, mungkin teman-teman katakanlah haram di situ, tapi ditulis oleh BPOM itu halal, artinya dia ada mengalami perubahan. Jadi yang haram, yang awalnya dia haram, kemudian menjadi halal karena perubahan sifatnya. Jadi contohlah, contoh yang biasa anukan itu homar. Homar itu haram. Tapi kalau dia berubah bentuknya, nah berubah bentuknya menjadi cuka. Nah, itu maka hukumnya akan menjadi halal. Nah, ini nanti akan dibahas secara detail bagaimana sih sistem perubahannya dan lain sebagainya. Waya al-inqilabu syai' min sifatin ila sifatin ukhra. Inqilabu syai'in berubahnya sesuatu min sifatin pada sifat yang satu ila sifatin ukhra ke sifat yang lain. Faqala maka beliau berkata, musannif berkata, wa iza takhallalatil khamru bi nafsiha tahurat. Wa iza takhallalatil khamratu apabila berubah menjadi cuka al khamratu khamar wahia yakni al muttakhadzatu mimma il inabi, yaitu khamratu ini artinya adalah al muttakhazu sesuatu yang dibuat atau yang difermentasi mimma il inabi dari air anggur, al muhtaromatan ya baik itu air anggur yang dimuliakan kanat, baik itu air anggur yang dimuliakan baik itu anggur yang dimuliakan, khamr yang dimuliakan, al khamratu kanat khamratu, baik itu khamr yang dimuliakan amla atau tidak. Wa makna takhallalat dan makna takhallalat berubah sarat menjadi holan menjadi cuka, wa kanat syairatuha holan binafsiha. Yang mana yang dimaksud berubahnya menjadi cuka di sini adalah perubahan khamar tersebut holan menjadi cuka binafsiha, yaitu dengan sendirinya. Maka hukumnya adalah tahurat, maka hukumnya adalah suci. Wa kadza law takhallalat binaqliha min syamsin ila dhallin wa aksihi. Dan begitu pula kalau misalkan perubahan binaqliha dengan dipindahkan minas syamsi dari terik yang panas, faktor cuaca misalkan dia dipanaskan dengan matahari, ila zilli kepada tempat yang teduh, wa aksiha atau sebaliknya, maka hukumnya juga tetap suci. Tapi di sini wa illam tatakhalli, jadi kalau misalkan seumpamanya perubahannya tersebut al khamratu, perubahan khamarnya tadi, binafsiha dengan sendirinya, bal khallulat bitahin syai'in fiha, akan tetapi perubahannya tadi disebabkan dengan dimasukkannya sesuatu ke dalam khamar tersebut, lam yathur, maka tidak suci. Jadi kalau misalkan tidak perubahannya tadi tidak dilakukan dengan jalan dirinya sendiri, akan tetapi perubahannya tadi disebabkan oleh menjatuhkan sesuatu ke dalam khamar, lam tathur, maka dia tidak dinamakan tidak menjadi suci. Wa iza tahuhatil khamratu tahura dan nuha. Kalau misalkan
Khamar itu sudah menjadi suci, sudah menjadi cuka, tohuro, dan nuha. Maka tempatnya tadi, kendinya tadi, nah akan juga menjadi suci. Tabaan laha. Tempatnya itu mengikuti kepada homernya tadi. Jadi hukumnya tempat yang menjadi kendi dari homer tersebut itu mengikuti kepada hukumnya homer. Jadi kalau misalkan dia masih berbentuk homer, maka dia termasuk dalam kategori najis. Apabila dia sudah berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka tempat itu sudah menjadi suci. Itu perubahan benda yang najis menjadi suci dengan warnanya tanpa dibasuh. Nah, itu namanya bistihalati. Nah, sama halnya contoh dengan apa namanya parfum. Nah, parfum itu kan ada ininya, ada apa namanya alkoholnya tuh. Nah, alkohol itu kan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu dari Homer. Ada juga yang mengatakan bahwa itu non Homer. Nah, oke, katakanlah ini alkohol ini yang masuk dalam kategori Homer. Nah, apabila dia sudah berubah menjadi ini parfum, beda lagi hukumnya, bisa menjadi halal. Tapi perubahan ini, kalau saya menilai perubahan ini yang paling akurat itu BPPOM yang menilai. Jadi kalau misalkan dia sudah dinilai halal, nah meskipun di situ ada zat-zat yang haram, katakanlah mungkin anjing apa segala macam di situ, kalau BPPOM mengatakan itu sudah halal, maka ya dia melalui proses istihalah. Jadi perubahan zat dari yang haram menjadi yang halal itu karena perubahan sifatnya tadi. Dan itu orang ahli kimia yang paham perubahan-perubahan seperti itu. Kalau saya sih um, masih angkat tangan kalau hal-hal seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Uh, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan saya mohon kritikannya dari teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan. Jadi ini tadi pembahasan yang terakhir di dalam bab najis. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.